pagi. Pagi. Ya, kita harus semangat terus ya, pagi, siang, sore, malam, pagi terus. Ya. Supaya semangat paginya nggak pernah berakhir setiap hari. Nah, kita mengambil kesimpulan dari sesi pertama adalah bahwa setiap manusia punya hak penuh untuk masa depannya. Semua orang sebetulnya ditakdirkan untuk bisa mencapai kesuksesan puncak. Cuman terlalu banyak orang akhirnya hidup biasa. Nah, hari ini kita terpanggil untuk boleh benar-benar dalam situasi apapun, baik situasinya positif maupun situasi negatif, selalu membangun kehidupan kita. Setuju ya? Karena sudah sunat hati. Nah, akibatnya apa? Dalam situasi positif kita membangun hidup kita akan menikmati, yaitu kita sebut reward, pahalanya sukses dan bahagia. Sebaliknya, pada saat situasi negatif, kita juga tetap positif. Jadi di tengah situasi yang sulit pun tetap membangun hidup kita. Sekarang Indonesia dalam situasi sulit juga, dan inilah saatnya kita membangun kehidupan kita dan membangun bangsa kita Indonesia. Dan ini pasti menjadi reward kita. Kesimpulan, memiliki selalu sikap positif dalam segala keadaan situasi apapun dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan dinamika, ada sebuah jaminan selalu sukses dan selalu bahagia. Siapa yang mengatakan pada saat ini, saya dalam perjalanan saya ke depan, saya tidak pernah akan izinkan apapun siapapun merampas hak saya untuk sukses dan untuk bahagia. Setuju? Setuju. Atau masalah kecil sudah bisa merampas sukses Anda? Kekecewaan atau apapun juga, nah nanti kita bahas ya. Oke. Nah sekarang, setiap orang yang sudah mengambil keputusan untuk menjalani kehidupannya all out, paripurna, maka dia mulai sadar bahwa hidup ini adalah roda kehidupan. Setuju? Setuju. Dan di dalam roda kehidupan itu ada 7 jari-jari. Ya, 7 jari-jari ini harus sama panjang. Maka pada saat hidup seseorang itu pasti perjalanan hidupnya adalah karena jari-jarinya sama panjang. Betul nggak? Nah, tapi kebanyakan orang justru begini, jari-jarinya nggak sama tinggi. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mandek, betul nggak? Ada jari yang pendek ini membuat kita mandek. Jadi hidupnya dari dulu sekarang ya gini aja tuh. Kalau ada yang merasa bahwa hidup kita seperti ini, mari kita sekarang ubah hidup kita menjadi seperti ini. Setuju? Setuju. Nah, apa saja nanti kita pelajari ya bareng-bareng. Jadi saya sejak mengambil keputusan, saya tidak izinkan ada bagian dari hidup saya mandek. Ya kalau udah mandek, mau kayak gimana nggak bisa jalan, gitu aja udah terus. Ya, jadi ini bahayanya. Ya yang sudah punya sikap mental positif tapi membiarkan hidupnya mandek. Mandeknya bidang apa saja? Nah nanti kita pelajari bersama-sama. Oke? Nah pertama, apa sih yang disebut dengan sukses dalam kehidupan? Sukses dalam kehidupan itu karena memiliki 7 tujuan. Ya, 7 tujuan ini apa? 1 ya jangka panjang, pendek, menengah panjang. 1 adalah tujuan rohani, spiritual goals bahasa Inggrisnya. Jadi kalau spiritual itu apa? Pasti berhubungan sama agama kita masing-masing, betul ya? Kepercayaan kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing. Semua orang punya keyakinan sebagai pegangan, tujuannya apa? Supaya tidak tersesat di dunia ini, betul ya? Supaya hidupnya tidak mandek hanya selesai di dunia ini. Tetapi manusia itu diciptakan untuk hidup berapa lama? Berapa lama? 100 tahun. Katanya 120. 120 ya 200. Ya jadi mau berapa, mau dikasih berapa sama Tuhan? 80 cukup? Kurang.
Nanti nyesel loh kalau hari ini 80 tahun yang sana besok. 100 lebih. Iya. Nah setelah 90 tahun terus ibu kemana? Enggak, kalau ibu hidup terus akhirnya meninggal umur 90 terus ibu kemana? Semua pengen ya ke akhiratnya itu pasti ke tempat yang positif, Betul. yang baik. Orang menyebutnya sorga, ada yang ngomong akhirat atau apa? Kalau ibu apa menyebutnya nanti sorga juga? Surga. Ya sorga ya, jadi bahasa universal. Nah, siapa yang sekarang yakin perjalanannya sedang menuju sorga? Saya Yakin, yakin nih. nggak mungkin gagal. Nah, kalau gagal akibatnya apa? Penyesalannya berapa lama? Kalau saya mau menempuh perjalanan menuju jalannya, betul nggak? Jangan Betul. perjalanan hidup selamanya ke sana, saya ke sini, betul nggak? Nah itu namanya tanggung jawab kita, memastikan apa yang kita yakini itu yang saya jalani. Setuju? Setuju. Itulah sikap mental positif. Nah ini penting, ya. Yang kedua adalah keluarga. Ini penting sekali tujuan keluarga. Kalau bisa punya keluarga itu ya dinikmati kebahagiaannya, betul? Lalu ada orang punya keluarga malah jadi tambah kacau ya hidupnya. Nah, yang ketiga adalah keuangan. Penting nggak? Penting. Rohani penting, keluarga penting. Kemudian mental pribadi penting nggak? Penting. Atau Anda nggak punya kepribadian? Nah, mau jadi orang nggak punya kepribadian? Nggak mau juga. Kemudian pengen punya karir atau pengangguran? Karir atau Karir. bisnis ya. Yang itu penting. Yang terakhir adalah kesehatan. Dari 7 mana yang paling penting? Semuanya penting. Kalau Anda mau buang satu yang mana? Nah, nggak bisa ya. Kalau dibuang, kesehatannya dibuang di mana? Itu paling penting itu. Nggak mau kan? Tapi kenapa selama ini kita abaikan kan? Gara-gara sikap kita masih Negatif. Nah, Ego. jadi inilah sebetulnya yang saya maksud di sini. Inilah 7 tujuan rohani, keluarga, ya keuangan, karir, semua ini sosial, ya kan, kesehatan, dan juga secara mental. Ini penting, ya. 7-7-nya penting. Pernah kita evaluasi hidup kita? Saya baru evaluasi setelah saya hidup dengan sikap mental positif. Sebelumnya boro-boro. Setelah saya punya sikap mental positif, saya bilang ini penting, ini harus jadi tujuan saya. Jadi nanti saya akan bagikan, Anda harus bikin 7 tujuan ini. Setuju? Ya, jangan yang mau ke surga nanti kok ketemunya nggak ketemu di surga nanti. Ya, tapi nggak tahu dari tempat mana. Gitu kan. Jangan sampai. Saya tidak mau kehilangan satupun dari Bapak Ibu sekalian. Kayaknya nanti di surga ketemu semuanya, betul? Halo? Ya. Nah, jadi ini penting banget.